Diri yang terhormat ini hanya akan melihat apakah teratai api yang telah Anda ciptakan setelah melarikan diri seperti kelinci selama setengah hari atau transformasi dunia Ki. Diri yang terhormat ini lebih unggul. Raksasa seribu kaki berdiri di langit. Lautan seperti douki yang luas dan perkasa menyebar dari dalam tubuh raksasa itu. Itu tampak seperti awan tebal, petir angin berguling saat menelan dan melepaskannya. Hah! Wajah Yao Liangjun pucat. Namun, kedua matanya benar-benar gelap dan padat. Tatapannya terkunci pada Xiao Yan di langit saat tenggorokannya tiba-tiba dipancarkan dan menangis pelan. Pergi dan mati! Segel yang dibentuk oleh tangan Yao Liangjun berubah. Raksasa yang berdiri di langit tiba-tiba melangkah maju. Mengikuti langkah ini, angin liar segera bertiup ke seluruh langit. Awan bergejolak. Bahkan langit itu sendiri berfluktuasi. Ledakan! Raksasa itu melangkah maju. Tangannya yang besar tampak dengan kuat meraih energi alami. Segera, cahaya intens terang yang mengejutkan meletus di tinjunya. Tangannya yang besar diayunkan dan ruang itu segera terbelah. Angin yang menakutkan tanpa ampun menghantam keras ke arah Xiao Yan di langit yang jauh. Pukulan dari raksasa ini tampaknya membawa energi alam. Badai ganas terbentuk di tangannya. Bahkan alun-alun di tanah telah membentuk beberapa garis retakan tebal lengan karena tekanan ini. Serangan mengejutkan seperti itu memang layak untuk ahli kelas Douzun bintang 6. Di bawah raksasa yang dipenuhi dengan tekanan tak berujung yang tak ada habisnya, cukup banyak murid sekte bunga yang lebih lemah memiliki wajah pucat. Pertempuran tingkat ini adalah sesuatu yang jarang mereka lihat. Serangan menakutkan yang bisa dengan mudah menghancurkan seluruh pegunungan menyebabkan hati mereka bergetar. Yao Liangjun ini juga telah menggunakan semua kekuatannya. Beberapa sesepuh dari sekte bunga merasa diam-diam terpesona di hati mereka sementara terus menambahkan douki ke pertahanan ketika melihat ini. Tidak terduga bahwa itu Xiao Yan benar-benar mampu memaksa Yao Liangjun sedemikian rupa dengan kekuatan Douzun bintang 2-nya. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Yun Yun mengungkapkan kekhawatiran di wajahnya yang cantik saat dia berdiri di alun-alun. Meskipun hatinya percaya pada kekuatan Xiao Yan, tidak ada yang bisa tetap tenang dalam menghadapi serangan kekuatan penuh oleh Yao Liangjun ini. Sosok Xiao Yan tergantung di langit. Sayap tulang di punggungnya mengepak. Tekanan angin kencang yang ditransmisikan dari jarak jauh dengan kuat menekan jubahnya sampai menempel di tubuhnya. Suara angin kencang itu bergemuruh seperti guntur di samping telinganya, sepertinya berniat menghancurkan gendang telinganya. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari bintang 6 Douzun ya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Kilatan melintas di matanya saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia perlahan mengangkat tangannya dan api teratai pemusnahan seukuran telapak tangan perlahan berputar. Bunga teratai kecil yang indah ini mengandung kekuatan destruktif sejati. Pergi. Xiao Yan tersenyum sedikit saat mengangkat tangannya. Teratai api di dalamnya bergegas keluar dan segera membentuk viretail yang indah di udara saat menyerang raksasa yang tampaknya tak tertandingi. Hancurkan! Yao Liangjun tidak berani meremehkan teratai api ketika dia melihatnya berkedip. Segel tangannya berubah dan raksasa itu segera meraung ke arah langit. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar dan langsung membentuk badai raksasa. Tangan besar itu terkepal dan itu benar-benar dengan paksa meraih badai. Setelah itu, butuh langkah besar ke depan di depan semua orang mata yang terkejut, mengayunkan badai dan dengan keras menabrak yang tampaknya seperti teratai api. Keduanya bertabrakan dan keheningan sesaat terjadi. Seolah-olah seluruh dunia diam pada saat ini. Keheningan berlangsung sesaat sebelum ledakan yang mengguncang bumi akhirnya bergema di langit secara tiba-tiba. Guntur yang hebat seperti ledakan mengguncang seluruh pegunungan. Segera setelah ledakan, badai api menyapu langit. Di bawah badai api yang mengamuk, raksasa besar setinggi 100 kaki itu juga robek sampai douki melonjak seperti pilar air. Namun, douki ini yang baru saja melakukan kontak dengan badai api. Ketika diuapkan oleh suhu tinggi yang menakutkan menjadi ketiadaan. Ledakan! Badai api sangat bertabrakan dengan tubuh raksasa itu. Douki yang luas dan perkasa yang ada di tubuhnya juga mulai menghilang dengan cepat. Xiao Yan menghirup udara panas dalam-dalam.
Tubuhnya bergegas mundur dan tangisan tajam keluar dari mulutnya. Setelah teriakan ini, badai api yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif akhirnya benar-benar meledak pada saat ini. Ledakan! Badai api yang menakutkan menghantam tubuh raksasa itu. Kekuatan yang sangat kuat secara langsung menyebabkan raksasa itu terus melangkah mundur. Bahkan tubuhnya samar-samar menjadi ilusi. Gelombang api yang mengandung kekuatan destruktif terus menyebar. Suhu tinggi yang mengerikan secara langsung menyebabkan semua kelembaban di tempat ini menguap. Di bawah serangan terus-menerus oleh gelombang api, tubuh raksasa itu juga menjadi semakin ilusi. Pada akhirnya meledak dan berubah menjadi ketiadaan di bawah suara teredam ini. Bagaimana ini mungkin? Raksasa itu hancur berantakan, dan seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Yao Hualiangjun. Ketidakpercayaan melonjak di matanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk terkejut saat ini. Gelombang api yang mengandung kekuatan destruktif datang bergegas dengan kilat seperti kecepatan setelah memaksa kembali raksasa itu. Jika dia dikejutkan olehnya, kemungkinan Yao Hualiangjun akan langsung dimusnahkan. Yao Hualiangjun menekan keterkejutan di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan mengedarkan doukinya. Tubuhnya berubah menjadi petir yang tiba-tiba menarik diri secara eksplosif. Kecepatan Yao Hualiangjun sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah menembus penghalang douki di sekitar alun-alun. Gelombang api itu juga mengikuti di belakang di depan tatapan kaget dari banyak sesepuh sekte bunga. Akhirnya, itu dengan keras bertabrakan ke penghalang. Penghalang pertahanan yang sangat besar bergetar hebat. Riak menyebar dengan cepat. Untungnya, itu tidak segera runtuh. Para sesepuh dari sekte bunga baru saja akan menghela nafas lega setelah melihat ini ketika gelombang api destruktif lainnya menyebar. Ini sangat memukul penghalang douki seperti palu besar. Kali ini, penghalang douki akhirnya mencapai batasnya. Penghalang itu meledak di tengah suara retak. Setelah kehilangan penghalang-penghalang douki, gelombang api menyebar tanpa rasa takut. Melihat pemandangan ini, wajah murid-murid sekte bunga di sekitar alun-alun segera menjadi pucat. Aduh! Namun, ketika gelombang api hendak menyebar ke alun-alun besar, desahan tua perlahan bergema di langit. Segera, sesosok tiba-tiba muncul dalam sekejap. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak tak terlihat menyebar. Akhirnya, riak itu bertabrakan dengan gelombang api. Kedua energi itu saling mengikis sebelum perlahan dihancurkan. Tetua pertama. Melihat sosok ini, yang tiba-tiba turun tangan, wajah beberapa sesepuh dari sekte bunga mengungkapkan ekspresi gembira. Xiaoyan, apakah Anda berencana untuk menghancurkan sekte bunga saya? Wanita tua berambut putih itu, yang tiba-tiba muncul di langit, memandang ke arah Xiaoyan di kejauhan dan berbicara agak tak berdaya. Wajah pucat Xiaoyan agak malu saat mendengar ini. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari wanita tua berambut putih ini. Segera, dia berani bertindak kurang ajar. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, situasi ini membuat saya tidak punya pilihan. Saya harap penatua itu tidak akan menyalahkan saya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Huajin. Pada saat ini, wajah yang terakhir dipenuhi dengan kengerian. Mata, yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan, tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Dia tidak pernah menduga bahwa itu Xiaoyan benar-benar bisa melepaskan serangan menakutkan yang bahkan Yao Hualiangjun tidak dapat terima. Sosok menyedihkan Yao Hualiangjun sekali lagi bergegas kembali dari kejauhan. Ekspresinya gelap dan suram saat dia berdiri di langit. Masih mungkin untuk melihat jejak darah di sudut mulutnya. Dia mengerti bahwa dia telah meninggalkan area alun-alun dan telah kehilangan hak untuk bersaing. Dengan kata lain, dia, Yao Hualiangjun, dikalahkan di tangan hanya 2 bintang Douzun di depan begitu banyak orang hari ini. Sudut mulut Yao Hualiangjun bergerak-gerak sedikit. Wajahnya sangat suram sehingga menakutkan. Tatapan yang ditembakkan dari semua tempat itu seperti jarum yang menusuknya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa mengerikan. Xiaoyan melirik Yao Hualiangjun di kejauhan dari langit. Dia mengabaikan yang terakhir dan perlahan mendarat dari langit. Tanpa berkata apa-apa, dia melirik Huajin dari kejauhan dan menggosok tangannya di depannya. 4 api surgawi sekali lagi muncul di depannya. Saya mengaku kalah.
Melihat 4 jenis api muncul sekali lagi, ekspresi Hua Jin yang awalnya pucat berubah menjadi putih mengerikan. Bahkan Yao Hua Liangjun, seseorang dengan kekuatan Do Uzun bintang 6, tidak dapat menerimanya. Jika dia berada di ujung penerima, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Makanya, dia buru-buru berteriak. Xiao Yan tersenyum samar saat mendengar teriakannya. Dia membuka mulutnya dan menelan 4 jenis api surgawi ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk terus menggunakan Annihilation Fire Lotus 2 kali. Tampaknya wanita ini ketakutan dengan nasib Yao Hua Liangjun. Banyak sesepuh dari sekte bunga menggelengkan kepala sedikit ketika mereka melihat Hua Jin mengaku kalah. Pertandingan hari ini benar-benar lelucon. Bintang 4 Do Uzun dan Bintang 6 Do Uzun dikalahkan di tangan Bintang 2 Do Uzun. Jika masalah ini menyebar, itu benar-benar akan menjadi sumber lelucon. Saya tidak kecewa. Xiao Yan menoleh. Dia melihat ke arah Yun Yun, yang telah melebarkan bibir merahnya dan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik. Setelah itu, dia batuk pelan dan tertawa. Kamu masih suka bertindak berani? Yun Yun memperhatikan wajah Xiao Yan yang juga pucat. Dia tanpa sadar memelototinya. Nada suaranya mendapat teguran dan jenis kegembiraan. Elder pertama dari sekte bunga di langit juga dengan lembut menghela nafas. Matanya menoleh ke arah Hua Jin dan berbicara dengan lemah, karena kamu telah kalah, serahkan token giok kepala suku kepada Yun Yun. Tangan Hua Jin langsung mengepal erat saat mendengar ini. Namun, dia tidak bisa memakan kata-katanya di depan umum. Segera, dia hanya bisa mengepalkan giginya dan mengeluarkan token giok dari cincin penyimpanannya sebelum dengan kejam melemparkannya ke arah Yun Yun. Penatua pertama dari sekte bunga mengalihkan pandangannya ke arah Yun Yun. Dia tersenyum berkata, saya percaya mata kepala sebelumnya. Yun Yun, di masa depan kamu akan menjadi kepala sekte bunga berikutnya. Yun Yun tidak mengulurkan tangannya untuk menerima token giok kepala saat dia melihatnya ditangguhkan di depannya. Dia benar-benar tidak tertarik dengan posisi kepala sekte ini. Selain itu, karena bayang-bayang dari hal-hal itu saat itu, hal yang paling tidak ingin dia lakukan adalah menjadi kepala sekte. Ambillah. Xiao Yan mendesak saat melihat keraguan di wajah Yun Yun. Itu masih baik-baik saja jika dia tidak membuka mulutnya. Saat dia melakukannya, bagaimanapun, Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata, terima. Dan memungkinkan Anda untuk mencoba dan bertindak sekuat tenaga lagi? Xiao Yan tanpa sadar sedikit malu saat mendengar ini. Dia berkata, sudah bertahun-tahun, namun Anda masih ingat hal-hal ini. Tidak ada yang benar atau salah dalam insiden saat itu. Meskipun saya telah menghancurkan Sekte Yunlan, Sekte Yunlan juga telah menyebabkan klan Xiao saya menderita kerugian besar. Saya sadar bahwa itu masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda tetapi saya masih harus memperhitungkan hal-hal tertentu. Saya tidak tahu tentang semua alasan besar ini. Mata Yun Yun sedikit memerah ketika dia menyebutkan masalah ini. Dia juga sadar bahwa itu Xiao Yan tidak salah dalam hal itu saat melihat dari sudut pandangnya. Namun, Sekte Yunlan adalah tempat yang telah merawatnya selama bertahun-tahun. Namun, itu dibubarkan saat itu hanya karena fellow ini mengatakannya. Jika Anda ingin menemukan tempat yang tenang untuk tinggal, Anda tidak akan mencapai kedamaian sejati dengan hidup di bawah orang lain seperti di masa lalu. Selain itu, Anda telah menerima warisan Nenek Hua. Jika Anda tidak mengambil posisi ini, itu akan berakhir menyebabkan Sekte Bunga akhirnya turun ke pertarungan internal. Saya pikir Nenek Hua tidak akan mau melihat hal seperti itu, kan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yun Yun terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wanita tua berambut putih di langit. Dia berbicara dengan hormat, Elder pertama, Yun Yun untuk sementara dapat mengambil posisi kepala sekte. Anda bisa memberitahu saya jika Anda merasa ada orang yang lebih cocok. Haha, Anda dapat yakin bahwa itu wanita tua ini sangat mempercayai mata kepala sekte sebelumnya. Karena dia telah mewariskan semua doukinya kepada Anda, kemungkinan Anda adalah kandidat yang sempurna di dalam hatinya. Wanita tua berambut putih itu tertawa. Wajah Hua Jin menjadi gelap dan mudah berubah ketika dia mendengar kata-kata wanita tua ini. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam, Elder pertama,
Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkan sekte langit yang mendalam untuk menunjukkan tanda-tanda bergandengan tangan dengan sekte bunga kami. Sekarang kepala sekte berubah dan Xiao Yan bahkan telah melukai Yao Liang. Saya pikir kerja sama ini tidak hanya akan berakhir tetapi sekte langit yang mendalam juga tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat, mengingat cara mereka melakukan sesuatu. Ancaman dalam kata-kata Hua Jin juga cukup jelas. Jika kepala diubah menjadi Unyun, mereka tidak hanya tidak dapat bekerja sama dengan sekte langit yang mendalam tetapi itu malah akan menyebabkan langit yang mendalam melihat sekte bunga dengan permusuhan. Wanita tua berambut putih itu sedikit mengernyitkan alisnya. Meskipun sekte bunga dan sekte langit yang mendalam sama-sama digolongkan sebagai dua sekte, kekuatan yang pertama tidak sekuat yang terakhir. Selain itu, sekte langit yang mendalam benar-benar terlalu kuat. Itu telah berkembang pesat selama tahun-tahun ini. Sekte ini memiliki banyak ahli. Faksi biasa tidak akan berani menyinggung mereka sedikit pun. Yao Liangjun ini adalah anggota dari sekte langit yang mendalam. Awalnya, mereka berencana membuat Yao Liangjun dan Hua Jin menikah untuk meningkatkan hubungan antara kedua sekte dan karenanya membentuk aliansi. Sekte bunga dan sekte langit yang mendalam mungkin disebut dua sekte, tetapi ada banyak faksi di Central Plains yang bisa menandingi kedua sekte ini. Namun, faksi-faksi ini tidak ingin dipublikasikan seperti mereka. Namun demikian, fondasi sekte-sekte ini tidak akan lebih lemah dari dua sekte. Jika seseorang menemani seekor harimau, pada akhirnya akan menjadi makanannya. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan mata Yao Liangjun yang sangat dingin saat dia berbicara dengan samar. Elder pertama, saya pikir Anda harus lebih jelas daripada saya ketika datang ke cara sekte langit yang mendalam melakukan sesuatu. Jika kedua sekte membentuk aliansi, kemungkinan sangat sulit untuk mencapai keseimbangan sejati. Cepat atau lambat, situasi di mana tamu akan mencoba mengambil alih posisi pemilik akan terjadi. Pada saat itu, sekte bunga kemungkinan akan menjadi sekte cabang lain dari sekte langit yang mendalam. Xiao Yan, kamu harus berhenti mengucapkan omong kosong. Hua Jin berteriak. Ekspresinya berubah setelah mendengar ini. Xiao Yan benar-benar mengabaikan wanita ini. Matanya memandang ke arah wanita tua berambut putih dan berkata, jika Elder pertama tidak keberatan, pavilion bintang jatuh saya mungkin bisa menjadi sekutu yang dapat diandalkan dari sekte bunga di masa depan. Saya yakin bahwa itu Elder pertama tidak akan memiliki keraguan mengingat kepercayaan guru saya, bukan? Reputasi Yao Zunse sangat bagus. Siapa di Central Plains yang tidak tahu tentang kepercayaannya? Secara alami, tidak ada yang bisa meragukannya. Wanita tua berambut putih itu tersenyum. Segera, dia mengangguk. Matanya sedikit tegas saat dia melihat ke arah Hua Jin. Dia berbicara dengan suara yang dalam, mulai sekarang dan seterusnya, Yun adalah kepala sekte bunga. Tidak akan ada lagi argumen. Elder pertama ini telah memutuskan begitu kata-kata Xiao Yan terdengar. Jika itu di masa lalu, pavilion bintang jatuh tidak memiliki berat untuk menyebabkan dia mengabaikan yang lainnya. Namun, hal-hal saat ini berbeda. Pavilion bintang jatuh telah menghasilkan Bansheng elit seperti Yao Chen. Kekuatannya pasti akan melambung. Pada saat itu, bahkan sekte langit yang mendalam tidak akan berani melakukan apapun padanya. Salah satunya adalah faksi lama, yang memiliki niat buruk dan cepat atau lambat akan menggigit mereka. Yang lain adalah faksi baru dan sedang naik daun yang memiliki potensi dan kepercayaan yang sangat besar. Sebenarnya tidak sulit untuk memilih di antara keduanya. Melihat wanita tua berambut putih mengeraskan hatinya dengan maksud membiarkan Yun menjadi kepala sekte, ekspresi Hua Jin juga menjadi jelek. Namun, dia tidak terus mengatakan apapun. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Karena Elder pertama telah membuat pilihan seperti itu, diri yang terhormat ini hanya bisa berharap bahwa itu Anda tidak akan menyesal di masa depan. Ekspresi Yao Liangjun juga sangat jelek. Hari ini, dia tidak hanya kehilangan muka tetapi bahkan telah menghancurkan masalah besar. Pasti tidak akan mudah baginya untuk melaporkan masalah ini ketika dia kembali kali ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Wanita tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Sudut mulut Yao Liangjun bergerak-gerak sedikit. Masalahnya sudah diputuskan dan tidak ada gunanya baginya untuk tetap di sini dan mempermalukan dirinya sendiri.
Segera, dia mengayunkan lengan bajunya, berbalik dan bergegas keluar dari sekte bunga. Saat dia berbalik, matanya dipenuhi dengan ekspresi menyeramkan dan ganas saat mereka melihat Xiao Yan. Jelas, setelah kehilangan banyak muka hari ini, dia benar-benar membenci Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan matanya. Bintang 6 Douzun memang kuat tapi dia saat ini juga bukan orang biasa. Bahkan jika orang ini ingin menggunakan beberapa trik, Xiao Yan tidak akan takut padanya. Hua Jin melihat Yahua Liangjun pergi dengan marah. Dia ingin mempertahankannya tetapi tidak dapat mengatakan apa-apa. Setelah mengatupkan giginya, dia tidak mengikutinya. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas menuju gunung, menghilang dalam sekejap mata. Mata wanita tua berambut putih itu perlahan menyapu seluruh tempat ketika dia melihat kedua orang ini pergi. Dia dengan lembut berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Yun Yun akan menjadi kepala baru sekte bunga kami. Semua murid sekte bunga harus mematuhi perintahnya. Jika tidak, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Dimengerti? Ketika suara wanita tua itu terdengar, murid-murid sekte bunga yang padat di alun-alun juga buru-buru berlutut. Suara hormat bergema di tempat itu. Salam untuk kepala sekte. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat murid-murid yang padat berlutut. Dia memandang Yun Yun, yang merasa panik dan berkata, "Selamat, Kepala Sekte Yun Yun." Yun Yun memutar matanya ke arahnya. Dia segera menghela nafas jauh. Setiap kali orang ini muncul, itu akan menyebabkan beberapa perubahan dalam hidupnya. Dia benar-benar musuh. Upacara untuk Yun Yun mendapatkan posisi kepala tidak terlalu megah. Namun, dengan elder pertama dari sekte bunga yang memimpinnya, semuanya dilakukan dengan cara standar. Setelah upacara selesai, Yun Yun secara resmi menjadi kepala sekte berikutnya dari sekte bunga. Xiao Yan tidak terburu-buru pergi setelah upacara selesai. Sebaliknya, dia meminta Yun Yun membantunya menemukan ruangan yang tenang. Perlawanan tersembunyi di dalam api tulang dingin sudah benar-benar hilang. Itu adalah kesempatan terbaik untuk menelan dan memperbaikinya. Selain itu, sekte bunga ini juga memiliki cukup banyak ahli yang hadir. Ini memang bukan tempat yang buruk untuk memperbaiki api tulang dingin. Dengan meningkatnya kekuatan para ahli yang Xiao Yan telah melakukan kontak dengan, dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Meskipun dia tidak perlu lagi takut saat menghadapi ahli seperti Yao Hua Liangjun, musuhnya bukanlah Yao Hua Liangjun tetapi Hall of Soul. Xiao Yan sudah menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 dari Hall of Soul. Dia jelas mengerti di dalam hatinya bahwa itu kemungkinan akan menjadi pertempuran besar yang intens jika dia bertemu salah satu dari mereka berdua. Yang terpenting, bahkan setelah pertarungan sengit, peluangnya untuk menang tidak tinggi. Meskipun Yao Lao telah maju ke Bansheng Elite, tidak mungkin Xiao Yan selalu mengikuti di belakang Yao Lao. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatannya sendiri adalah hal yang paling penting. Aroma samar dipancarkan dari kuali di dalam ruangan yang sunyi, menyebabkan asap berlama-lama di dalamnya. Ketika seseorang menghirup napas lembut, semua pikiran yang mengganggu akan hilang dari pikirannya pada saat ini. Xiao Yan cukup puas dengan ruangan yang tenang ini. Dia mengangguk sedikit sebelum duduk di tempat tidur batu. Namun, dia tidak segera mencoba menelan dan memperbaiki api tulang dingin. Penggunaan api teratai pemusnahan saat melawan Yao Hua Liangjun sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak doukinya. Memperbaiki api tulang dingin bukanlah tugas yang santai. Dia secara alami harus dipersiapkan dengan baik. Pelatihan ini berlanjut sekitar setengah jam sebelum mata Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya perlahan dibuka. Matanya sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Sekilas, mereka tampak seperti jurang yang tanpa fluktuasi sedikit pun. Seteguk udara keruh perlahan keluar dari tenggorokannya. Cahaya samar juga muncul di wajah Xiao Yan. Kedua matanya berkedip dan jejak api putih pekat menyebar dari jauh di dalam matanya. Dalam sekejap mata, kedua matanya sudah tertutup oleh api putih yang lebat. Penyempurnaan mulai. Xiao Yan bergumam pelan di mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Kedua matanya perlahan tertutup. Setelah menutup matanya, suhu ruangan juga naik perlahan. Hati Xiao Yan memiliki cukup banyak antisipasi terhadap penyempurnaan kali ini. Meskipun peringkat api surgawi api tulang dingin tidak lagi dianggap sebagai makanan mewah setelah dia menelan 3000 api yang membakar,
Itu juga bukan sesuatu yang bisa dia remehkan. Yang paling penting, mantra api saat ini sudah berada di level tinggi kelas D. Dia bertanya-tanya apakah, setelah menelan api tulang dingin, itu bisa melompat dan menjadi metode Ki kelas Tian.